Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana proses supernetting IP versi 4 dan subnetting IP versi 6. Supernetting di IP versi 4 sendiri pada dasarnya berguna untuk mengefisienkan tabel routing, khususnya pada router backbone internet. Sedangkan subnetting IP versi 6 itu lebih kepada memudahkan manajemen dari dokumentasi pengalamatan. Supernetting ini merupakan sepaket dengan nanti mekanisme variable length subnetting yang akan dibahas di pertemuan yang berbeda, di mata kuliah berbeda. Ini diadopsi untuk mengurangi beban pada router backbone internet, khususnya pada jalur internet. Kenapa? Karena tujuannya adalah mengurangi jumlah routing table. Kalau jumlah routing table itu besar, ada beberapa efek negatif. Di antaranya pertama, kalau routing table-nya besar, maka router memerlukan lebih banyak memori untuk menyimpan dan manipulasi dari routing table tersebut. Manipulasi di sini jangan diartikan dalam konteks yang buruk, tapi manajemen maksudnya ya. Akhirnya kalau memorinya lebih banyak dipakai, maka biaya operasinya akan lebih tinggi. Hitung-hitung saja kalau setiap keping memori katakanlah memakan daya 2-5 watt, maka kalikan dengan data center menggunakan berapa banyak router dan berapa banyak keping memori, ya, menjadi ratusan, ribuan watt, kalikan lagi dengan jumlah tenaga pendinginannya yang rata-rata 1,2 kali lebih besar daripada daya listrik untuk perangkat, dan kalikan dalam 1 tahun atau 1 bulan dapatlah tagihan listrik yang cukup besar. Lalu di sini kekurangan yang kedua kalau routing table besar adalah routing latensi meningkat. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengarahkan sebuah paket ke jalur data yang benar itu bertambah lama. Sedikit review, sebuah router akan melihat routing table-nya. Katakanlah di sini adalah network, di sini adalah interface-nya gitu ya, atau next hop IP. Maka untuk network A saya harus kirim melalui gigabit 00. Network B saya harus kirim melalui katakanlah fast ethernet 01 dan seterusnya ya. Kalau jumlahnya hanya 2, misalnya ini hanya 2 baris, saat sebuah paket masuk yang ditujukan ke jaringan A, gitu ya, tujuannya kepada A, maka router akan mencari secara sekuensial, oh ketemu di sini, selesai. Kalau ada paket masuk yang menuju jaringan B, maka dia akan cari secara sekuensial lagi, A tidak cocok, saya cari lagi baris berikutnya, B, baru ketemu. Bayangkan kalau misalnya routing table-nya panjang dan jumlahnya mencapai katakanlah 1000 baris. Meskipun tidak setiap paket yang masuk akan ditujukan untuk baris yang paling bawah, tapi kalian bisa mendapatkan gambarannya bahwa untuk memproses iterasi ini satu persatu, itu memerlukan waktu, meskipun hitungannya hanya milidetik. Dikalikan dengan jumlah baris yang ada, dikalikan dengan jumlah paket yang harus diproses, maka kita akan mendapatkan routing latensi yang tinggi. Jadi routing table yang besar tidak bagus. Ketiga, penggunaan bandwidth meningkat karena banyaknya routing update. Jadi routing protokol apapun, pasti ada kondisi di mana dia harus berbagi informasi routing ke router tetangganya. Saat dia berbagi informasi ke router tetangganya, otomatis isi dari catatan routing table-nya, ini tergantung protokol ya, besar atau sedikitnya, itu juga dipengaruhi oleh banyaknya baris pada routing table-nya. Asumsinya adalah kalau banyak jaringan yang diketahui, pasti routing update-nya juga makin besar. Jadi salah satu solusi ini adalah utamanya kita kurangi dulu ukuran routing table-nya. Dan untuk mengurangi ukuran routing table, paling mudah adalah melakukan supernetting. Supernetting atau bahasa lainnya adalah IP address aggregation, penggabungan IP address. Tujuannya adalah mengurangi jumlah routing table yang digunakan. Saya sudah menyiapkan sebuah contoh. Apa maksudnya IP address aggregation?
singkat kata, kita berusaha menggabungkan beberapa jaringan menjadi satu jalur routing entry. Pada contoh topologi di sini, kalian bisa melihat ada router edge pusat, maksudnya edge ini cabang pojok ya, edge itu di pinggiran ya. Artinya ini pinggirannya pusat yang ketemu dengan pinggirannya cabang. Pusat dan cabang berkomunikasi melalui dua router ini. Lalu di router edge pusat terhubung router-router lain, katakanlah router 1 sampai router 8, R1 sampai R8, dan di router edge cabang terhubung RC1 sampai RC3. Masing-masing nanti dengan jaringan di belakang layarnya. Kita tidak membahas jaringan di belakang layarnya, tapi kita lihat saja konsep efisiensinya dengan menyingkatkan jaringan-jaringan, kita asumsikan saja ya, ada satu jaringan di masing-masing router 1 sampai router 8, dan RC1 sampai RC3. Mengabaikan jaringan terhubung langsungnya dengan router edge cabang atau router edge pusat. Oke, dengan topologi ini, mari kita lihat kondisinya. Dari sudut pandang router edge pusat. Dari sudut pandang router edge pusat, maka dia harus mencatat keberadaan jaringan 200.110, jaringan ini, mencatat keberadaan jaringan ini 200.120, dan mencatat keberadaan jaringan 200.130. Gitu ya. Nah, untuk mencatat 3 jaringan ini, gitu, dibutuhkan catatan. Kalau pakai static routing, dimasukkan manual oleh si adminnya, adalah catatan 3 baris. 3 baris ini, yang kodenya S. 200.110 melalui pintu 194.112. 200.120 melalui 194.112. 200.130 melalui 112. Ini bisa dilihat di sini ya. Dari sudut pandang router edge pusat, untuk menghubungi 3 jaringan ini, diperlukan 3 baris dan semuanya mengarah ke IP yang ini. Ini menggunakan IP next hop 194.112. Nah, cara menuliskannya di ini sebagai contohnya nanti di router Cisco, modelnya adalah diketik IP root, alamat networknya, masukkan subnet masknya, lalu masukkan alamat IP next hop-nya. Jadi ada 3 kali dimasukkan 3 baris yang muncul di routing table. Kita akan mencoba menggabungkan 3 baris tersebut menjadi 1 baris, atau lebih sedikit setidaknya. Dalam kasus ini, bisa digabungkan menjadi 1 baris. Konsep IP address aggregation adalah kita bisa menggabungkan jaringan yang berhubungan atau berurutan, diutamakan yang berurutan, contiguous, dengan melihat analisis binernya. Perhatikan 3 network tujuan tadi, 200.110, 200.120, dan 200.130. Semuanya dituliskan dalam nilai biner. Nilai biner ini kemudian diletakkan sejajar dari bit pertama sampai bit 32. Kemudian dicari sampai bit keberapa masih persis sama. Di gambar ini kalian bisa melihat masih persis sama ada di bit ke-22. Ini bit ke-22, ini adalah bit ke-24. Pada bit ke-23 kita sudah melihat ada yang 0, ada yang 1, jadi ini sudah berbeda. Yang masih sama adalah bit ke-22. Sehingga kita akan menggunakan nilai prefix length yang baru yaitu 22. Ya. Lalu nilai supernetnya sendiri adalah mengopi dari bit pertama sampai 22 sama persis. Karena tiga-tiganya toh sama. Dari bit ke-23 sampai 32 diberikan angka 0 semua. Karena kalau kalian masih ingat, syarat sebuah alamat network adalah bit porsi hostnya bernilai 0 semua dalam biner. Subnet mask barunya, karena prefix length-nya adalah sampai 22, ini angka satunya sebanyak 22, itu dituliskan dalam data desimal sebagai 255, 255, 2520. Jadi, alih-alih kita meletakkan 3 baris pada routing table router edge pusat, maka kita hanya meletakkan 1 baris, yaitu IP root 200.100,
255, 255, 255, 2520 dengan next hop 194.112. Perintahnya kalau di router Cisco menjadi seperti ini. IP spasi root spasi alamat networknya, alamat network supernet di sini, spasi subnet masknya, spasi next hop IP-nya. Nanti tercatat di routing table-nya yang tadi 3 baris berganti menjadi hanya 1 baris. Ini kita sudah menghemat 3 in 1 sebetulnya. Ya, tadi 3 baris, sekarang jadi 1 baris. Ini adalah contoh kasus yang sederhana, namun bisa kalian bayangkan manfaat dari CIDR diaplikasikan pada dunia nyata jika agregasinya jauh lebih banyak. Kita akan lihat sekarang dari sudut pandang router edge cabang. Dari sudut pandang router edge cabang, yaitu yang dari sisi sebelah kanan, untuk mencapai jaringan pada router 1 sampai dengan router 8, yaitu router edge cabang mau menghubungi jaringan router 1 sampai router 8, itu diperlukan 8 baris terpisah. Ada 8 network. Yang kalau dituliskan di sini, ini menjadi ada S-nya ada 8. S ini statik ya, artinya dimasukkan manual. Kalaupun memakai routing table, menjadi barisnya banyak. Nah, semuanya di sini dikirimkan melalui alamat IP 194.111, yaitu alamat IP yang ini. Yang satu ini. Yang ini ya. Jadi sebuah routing table bisa mencantumkan alamat pintu keluar interface, atau bisa juga mencantumkan alamat next hop IP-nya. Nah, kita akan menggabungkan 8 ini menjadi jumlah baris yang lebih sedikit. Ini adalah perintah dasarnya kalau tetap dituliskan sebagai 8 baris terpisah, tapi kita akan supernetkan. Dalam proses supernet ini, kita letakkan 8 alamat network tersebut secara sejajar, tulisan nilai binernya diletakkan sejajar dari bit 1 sampai bit 32, kemudian kita cari lagi sampai bit keberapa sama. Dan dalam kasus ini, kita menemukan bahwa sampai bit ke-26, itu masih sama, 0 semua. Tidak harus 0 ya, tapi bisa saja ini 1 semua, itu nggak apa-apa. Yang penting adalah sampai titik di mana bit di mana mereka semua nilainya masih sama. Bit ke-27 ada yang 0, tapi ada juga yang 1. Dan ini berarti sudah tidak bisa digunakan bit 27-nya. Kita ambil hanya sampai bit ke-26. Copy bit 1 sampai bit 26 persis, lalu bit 27 sampai bit 32 dijadikan 0 semua. Nilai prefix length-nya adalah sampai 26. Atau dituliskan dalam binernya seperti ini, angka satunya sebanyak 26, lalu dalam dotted desimalnya adalah 255, 255, 255, 192. Sehingga 8 baris isi routing table tadi bisa diubah menjadi IP root 66 100 50 0 255 255 255 192 194 111. Perintah command line iOS untuk router Cisco-nya sebagai berikut. Yang tadinya 8 baris sekarang menjadi 1 baris. 8 baris menjadi 1 baris. Terlihat di sini efisiensinya lebih banyak. Oke, ada beberapa catatan tapi dalam melakukan IP address aggregation. Supernetting atau IP address aggregation sama saja harus dilakukan berhati-hati dan tidak boleh sewenang-wenang atau sesuka hati mengagregasikan. Karena ada beberapa syarat. Pertama, tidak ada discontinuous network. Discontinuous network itu kondisi di mana potongan network berdekatan alamatnya tersebar pada lokasi yang berbeda-beda dan memiliki exit route yang berbeda. Sebentar lagi saya akan gambarkan discontinuous network. Saya putihkan dulu. Di sini saya akan contohkan, misalnya saya punya router 1 terhubung ke router 2, gitu ya. Dan juga terhubung ke router 3, gitu ya. Router 3. Lalu di sini saya punya network katakanlah 192.168.1.0 dan saya punya 192.168.2.0
Tapi di ujung sebelah sini saya punya 192, 168, 30. Artinya ini potongannya berdekatan sebenarnya. 10, 20, 30. Berdekatan. Tapi ada dalam posisi topologi yang berjauhan atau tidak terhubung di router yang sama. Dalam kasus seperti ini, saya tidak bisa menggabungkan, mensupernetkan dua network ini untuk diiklankan ke router 2. Apalagi kalau misalnya ada router lain lagi terhubung dengan hubungan topologi yang lebih kompleks. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam konteks binernya 1 dan 2, nanti di oktet ketiganya adalah 00000001, 00000010. Ini adalah 1, ini adalah 2. Nah, kalau saya mau mengambil yang sama, artinya yang ini, titik ini misalnya saya supernetkan, sebenarnya ini mencakup juga nilai dari 30. Karena 3 itu adalah 00000011. Ya, jadi ikutan. Gitu. Jadi dalam kondisi discontinuous network itu tidak cocok untuk disupernetkan. Terkecuali dalam konteks ini saya ubah, misalnya ini angkanya agak berjauhan. Katakanlah ini angkanya ada di 4 gitu ya. Asalkan ini di 4 gitu, asal nilai binernya sudah menjauh karena 4 itu adalah di 00000100. Maka kalau saya supernetkan di sini sampai bit yang ini, otomatis tidak akan mencakup network yang ini. Karena terpisah, berbeda. Intinya adalah kalau kita memiliki discontinuous network, maka lebih baik tidak disupernetkan. Berikutnya, exit interface dari routernya harus semua sama. Berikutnya adalah yang boleh diagregasi adalah yang disarankan yang berdekatan pengalamannya. Boleh saja sih yang berjauhan, tapi efeknya akan mencakup network-network lain yang mungkin bersilangan. Seperti contoh tadi. Oke, itu penjelasan tentang IP address aggregation di IP versi 4.